Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu hal yang saat ini sedang menjadi pertanyaan masyarakat terkait dengan dugaan adanya surat yang misterius yang dikirimkan oleh seseorang kepada keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan di Yogyakarta. Statement ini adalah disampaikan dari Bambang Wijayanto yang juga kita tahu kredibilitasnya pernah menjabat sebagai mantan wakil ketua KPK dan juga banyak lembaga-lembaga penting lainnya yang mengindikasikan bahwa dugaannya surat tersebut itu seolah-olah dikirimnya oleh Komnas HAM. Tetapi suratnya itu kosong, tetapi hanya ada 3 simbol. Yang pertama adalah ada bintang, ada bunga mawar, dan juga simbol cinta. Maksudnya seperti apa? Apalagi juga kita tahu hari ini kita lihat di media Indonesia Dino Patijalal yang merupakan juga mantan ya diplomat Indonesia serta juga mantan duta besar RI untuk Amerika menyampaikan ada 5 poin terkait dengan alasannya kenapa tidak yakin bahwa diplomat Arya Daru itu seperti yang disampaikan oleh penyidik. Bahkan penjelasan dalam 5 poin tersebut adalah juga penjelasan yang disampaikan dugaannya oleh keluarga Daru di Yogyakarta. Kita lihat dulu keterangan pertama dari Bambang Wijayanto terkait dengan statement tersebut. Maksudnya gimana? Kok ada surat misterius seperti itu ke keluarga Daru di Jogja? Katanya ini perlu diklarifikasi dan konfirmasi lagi. Keluarganya mendapatkan surat, katanya. Mhm. Ini perlu sekali lagi perlu diklarifikasi. Seolah-olah itu dari Komnas HAM, tapi isinya kosong. Ke Sandi, Pak ya. Di situ ada bintang, ada love, dan ada bunga. Oke, ada 3 lambang tersebut ya. Kalau kita lihat penjelasan dari Pak Bambang sih, kalau untuk yang ini interpretasi ya kayak bintang itu adalah mengindikasikan ya orang-orang yang punya jabatan tinggi atau bahkan berhubungan dengan institusi tertentu. Tetapi kalau aku lihat dari secara general teman-teman dari ketiga lambang tersebut ya, secara singkat emoji bintang. Nah, emoji bintang itu melambangkan hal-hal positif seperti kebahagiaan, kekaguman, cinta, keindahan, rasa syukur, dan kebaruan. Selain itu juga menekankan sesuatu hal atau bahkan dalam konteks sarkastik atau juga bisa mengejek. Kalau bintangnya ini kan, kalau aku tangkap di sini bintangnya bintang biasa ya, bukan bintang yang bercahaya atau berkilau. Kalau bintang biasa di sini digunakan untuk mewakili bintang-bintang di langit atau bisa juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa atau mengesankan. Dari lambang bintang yang ada dalam penjelasan ini, lebih mengarahnya adalah menunjukkan bintang-bintang yang ada di langit. Itu secara harafiahnya. Tetapi kalau secara pragmatisnya gitu, apa lambang bintang tersebut? Ya, pertama interpretasinya adalah terkait dengan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi atau powerful di sebuah negara. Itu adalah lambang yang pertama. Makna emoji yang kedua adalah mawar. Ini mawarnya adalah mawar merah ya. Ini melambangkan cinta, keindahan, dan romansa. Biasanya juga digunakan untuk hal-hal yang romantis maupun non-romantis. Karena kan bunga itu sekarang universal ya. Kadang kita bisa kirim ke pacar kita di hari Valentine. Ataupun juga di hari ibu ada. Juga bisa melambangkan rasa keindahan atau bahkan aliansi dengan sosialisme demokratis. Kalau dari cinta romantis, jelas ini mengungkapkan rasa kasih sayang dan cintanya. Kalau yang cinta non-romantis kayak antara keluarga atau teman, digunakan untuk konteks pertemanan untuk keluarga untuk menunjukkan rasa sayang. Jadi kalau mawar di sini yang dikirimkan dugaannya dalam surat yang penuh misterius ke keluarganya Daru di Jogja, maksudnya apa? Oke, terus yang ketiga adalah ada emoji yang terkait dengan hati. Dan hatinya aku lihat di sini warna merah ya. Makna hati itu ya melambangkan cinta, kasih sayang, dan romansa. Beberapa makna juga ada nih kategorinya kayak cinta romantis, menunjukkan rasa cinta, kasih sayang, mengekspresikan rasa sayang, ada juga gairah, ada penghargaan, ada juga persahabatan. Tetapi konteksnya dengan kasus dari diplomat Arya Daru ini, kok ini kesannya
sepertinya gitu lebih mendekati dengan analisa yang disampaikan dari salah satu sumber, Pak Nikola ya, yang bilang bahwa sumbernya mengaku bahwa dugaannya mendiang Daru itu ada hubungan gitu dengan perempuan lain yang perempuan tersebut memiliki suami yang powerful, lantas sakit hati mempersiapkan semua ini sebegitu matangnya. Bagi yang yakin ini ada unsur pidananya, kemudian diarahkan dengan analisa dari Pak Nikolai tersebut. Tetapi bagi yang tidak yakin ini ada unsur mengarah ke dalam tanda kutip adalah orang ketiga dalam rumah tangganya mendiang Daru, ya ini bukan masalah itu Anjas, ini adalah masalah terkait dengan yang lebih besar adalah kayak misalnya TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Karena mendiang Daru ini sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang bukan hal yang main-main. Takutnya ada sindikat yang rasa sakit hati dan membuat framing seperti ini padahal dia adalah pelakunya. Ya, ini ada salah satu statement juga dari Dino Patijalal yang juga merupakan pensiunan diplomat Indonesia serta juga pernah menjabat sebagai duta besar RI di Amerika Serikat, menyampaikan ada beberapa opini dan juga poin-poinnya. Yang pertama adalah begini ya, aku tangkap di sini bahwa poin yang pertama, saya sulit menerima penjelasan tentang penyidik bahwa Daru mengakhiri diri sendiri karena keinginannya sendiri. Ini adalah pandangan dari keluarga Daru dan juga sebagian besar masyarakat yang saya rangkumkan dalam 5 poin. Yang pertama adalah caranya tidak lazim dengan cara dilakban dan ada plastik di dalam tersebut. Itu adalah terlalu menyiksa dan merepotkan diri sendiri. Karena ya kita tahu kan ada beberapa ya kriminolog yang mengatakan kejadian seperti ini bukan yang pertama kali kok sebenarnya terjadi di Indonesia, juga ada beberapa case. Cuman kalau kita sudah ngelihat kondisi terakhir mendiang Daru yang sudah beberapa kali aku posting di Instagram storyku, itu kan kelihatan banget lakbannya sangatlah relatively sangat rapi, kemudian juga tidak ada tangan yang terikat. Kan ada yang bilang bahwa kalau orang sudah di ujung nafasnya atau sakaratul mautnya sudah dekat, itu kan pasti ada gerakan-gerakan yang gimana. Ini kan aneh gitu loh, ada hal yang tidak sesuai. Bahkan data otopsi pun pada saat disampaikan oleh penyidik bersama dengan ahli forensik dirilis beberapa waktu lalu, dikatakan juga memang ditemukan ada luka-luka dari benda tumpul, dan benda tumpul tersebut dugaannya adalah pada saat Daru itu naik di rooftop lantai 12 kantor Kemlu, katanya dia ada rekaman berusaha naik ke tembok dan dugaannya luka yang ada di pelipis dan juga pipi itu tergeser atau gara-gara tembok tersebut. Dan ini juga banyak masyarakat yang tidak yakin apakah itu alasannya masuk akal atau terlalu mengada-ada. Nah, poin yang kedua adalah menurut Dino Patijalal, Daru ini akan posting di Finlandia. Ini adalah sebuah negara yang menjadi impian banyak para diplomat. Wajar. Finlandia, kalau kalian cek di Google, yang terutama di dunia pendidikan, diagung-agungkan, wah di Finlandia itu jadi guru, dosen di sana itu kaya raya, terus juga anak-anak di sana nggak perlu ada PR, dapat makan gratis A, B, C, dan D, karena memang berdasarkan tes di PISA ya, itu Finlandia adalah negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, dari SD sampai kuliahnya. Makanya, kalau pendidikan sebuah negara itu sudah baik, biasanya lain-lainnya juga baik. Dan gak heran, diplomat Daru kan juga sudah mempersiapkan kedua anaknya untuk pindah sekolah di sana. Istrinya juga sama, sudah begitu well prepared. Jadi, menurut Dino Patijalal, orang yang sudah begitu prepare dan juga merasakan rasa senang dengan penempatan tersebut, kok dibilang tidak punya semangat hidup. Oke, kita coba dengar cuplikannya di poin kedua ini berikut ini teman-teman. Arya Daru itu akan posting di Finlandia, salah satu posting idaman bagi diplomat Indonesia. Sebagai diplomat, saya paham sekali orang yang mau posting di luar negeri itu merasa sangat antusias ya, penuh gairah dan gelora hidup karena dia akan membuka lembaran baru dalam hidupnya dan karirnya di luar negeri. Jadi dari segi ini dari segi psikologi ini jelaslah sudah berkali-kali kita katakan itu tidak masuk akal. Sudah jual mobil, terus juga mengumpulkan beberapa aset untuk dipindahkan, di-cashkan, dibawa ke sana.
Jangankan yang mau pindah ke Finlandia begitu. Aku pribadi yang dari Indonesia pindah ke Thailand masih sama-sama ASEAN, itu aja kok excitednya luar biasa loh. Apalagi dia mau pindah bareng sama keluarganya, anak-anaknya juga akan mendapatkan sekolah yang terbaik di sana. It doesn't make sense kalau dia tidak semangat hidup. Setiap orang pasti punya masalah psikologi. Aku pun juga punya lah tekanan-tekanan hidup dan sebagainya. Cuman apakah gara-gara hanya tekanan hidup dengan bukti-bukti yang disampaikan penyidik, ada jejak rekaman pada saat menggunakan email, menghubungi lembaga kesehatan mental, itu jaraknya sekitar belasan tahun dan juga beberapa tahun lalu, apakah itu relevan atau enggak gitu. Jadi bukan cuma satu dua orang yang memikirkan bahwa kesannya ini dipaksakan, tapi adalah seperti mencederai logika berpikir masyarakat. Bukan cuma level yang bawah, tapi juga sampai level atas. Apalagi Pak Dino Patijalal juga mantan diplomat, juga seorang duta besar. Jadi mereka tuh sudah memiliki lah, kan alma maternya sama gitu ya, dari Kemlo. Jadi sudah mengetahui bagaimana feeling dan juga perasaannya. Poin yang ketiga disampaikan adalah biasanya orang yang memang mau saying goodbye ke dunia ini, at least kan dia mau menuliskan pesan-pesan buat anak dan istrinya, apalagi mereka tuh terlihat begitu dekat dengan berbagai macam keterangan dan juga foto-foto. Karena kan memang dari kedua keluarga ini Daru, di setiap postingannya di sosial media pada saat mendiang ini bertugas ke beberapa negara, memang keluarganya selalu ikut ya teman-teman, walaupun tidak berbarengan karena urusan administrasi dan sebagainya. Adalah hal yang sangat janggal kalau tidak ada pesan atau seperti apa. Pesan ini kan bukan cuma sekedar lewat tulisan, tapi juga lewat komunikasi handphone zaman sekarang. Kayak di film-film lah atau di kehidupan nyata-nyata gitu ya, yang di banyak orang kan pada saat dia mau saying goodbye ke dunia ini, dia nelpon dulu orang disayangnya. Misalnya, ibu, aku minta maaf ya, anakku A, B, C, dan D. Kan seperti itu. Ini juga menjadi teka-teki di poin yang keempat, HP yang hilang. Keadaan seperti itu, dia itu tidak akan melepaskan HP-nya. Bahkan bisa aja HP itu dijadikan sebagai alat komunikasi pada saat dia mau meninggalkan dunia ini, dia pengen ngomong dengan anak-anaknya dan juga istrinya untuk saying goodbye. Jadi dari hal ini aja sangat janggal, jadi mohon maaf nih buat penyidik, kalau seandainya kasus ini ditutup, aku rasa akan banyak masyarakat Indonesia yang memberikan penilaian tidak baik ya dengan penyidik. Karena kalau dibilang ini tidak ada unsur pidananya, ya agak sulit dipercaya seperti itu. Poin terakhir adalah tentang sidik jari tidak ditemukan, tapi juga rekaman CCTV yang tidak lengkap. Dari sini saya tangkapnya bahwa ini terlalu bersih gitu loh. Kalau sidik jarinya cuma ada Daru di beberapa tempat, tapi di area lain tidak ada sidik jari, justru itu sangat mencurigakan. Indikasinya adalah ada terduga pelaku yang memang berperan untuk membersihkan lokasi tersebut. Karena untuk ngilangin sidik jari itu gampang, tinggal dilap pakai air, beres, tidak akan kelihatan. CCTV pun juga sama, Pak Dino Patijalal bilang bahwa itu kan ada dugaan tidak utuh kita melihatnya dan potongan-potongannya hanya terpotong mungkin 30 detik, 40 detik. Itu adalah waktu yang sangat bisa sekali untuk orang bisa masuk ke suatu tempat, terutama di kamarnya Daru, bisa lewat jendela, bisa lewat pintu, hanya dalam waktu 30 detik, 40 detik. Karena kan kita nggak bisa menutup kemungkinan apakah bisa penyidik memastikan bahwa kita sudah ngecek kok misalnya 24 jam gitu kan ya, selama CCTV berada di depannya kamarnya Daru. Tapi kan tidak seperti itu, tidak ada bukti yang nyata bahwa ada CCTV 24 jam tersebut ya. Alasannya kan nggak mungkin dong kita tayangin CCTV 24 jam di TV, nanti siapa yang nonton begitu. Ya, excuse mungkin selalu ada, cuman ini memang ada berbagai hal yang cukup janggal di sini, teman-teman. Coba kita simak keterangan berikutnya lagi dari Pak Dino Patijalal yang yakin bahwa ini sepertinya ada unsur pidana. Kelima, bahwasanya sidik jari orang lain tidak ditemukan, bahwasanya HP juga tidak ditemukan, dan juga CCTV rekamannya tidak penuh lengkap. Ini juga menimbulkan kesan bahwa ini merupakan suatu pembunuhan yang direncanakan secara rapih. Kalau memang ini sudah direncanakan, biasanya kan ada peranan-peranan ini. Kalau sudah case-nya seperti ini, ada peranannya
dalangnya siapa, eksekutor atau pelakunya siapa, orang yang membantu, orang yang menutupi, orang yang menghilangkan jejak-jejaknya. Karena kalau memang ini ada unsur rencana, nggak mungkin pelakunya cuma satu orang. So, sementara itu dulu teman-teman bisa aku update mengenai kasus dari diplomat Arya Daru Pangayunan. Kita nantikan mudah-mudahan keluarga besar di Yogyakarta diberikan kekuatan dan keberanian untuk mengungkap ke publik hal-hal apa saja yang berhubungan dengan alat bukti yang mereka yakin ini ada unsur pidana. Karena pada akhirnya, kalau kasus ini mau dibuka kembali, ditemukan unsur pidana, harus memenuhi at least adalah 2 unsur alat bukti ya. Kalau ada 2 alat bukti yang mengkategorikan ini sebagai pidana, kasus ini akan dibuka kembali. Alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau ada 2 alat bukti, memang ini adalah unsur pidana, kasus ini bisa dibuka. Dan 2 alat bukti juga yang bisa menentukan seseorang sebagai tersangka. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.